Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul hutang piutang. Baiklah, kita memasuki materi pertama. Materi yang pertama yaitu hukum menunda pembayaran hutang. Jadi, haram hukumnya menunda pembayaran hutang terhadap pemberi hutang yang sudah berbuat baik kepada kita, karena itu termasuk sebuah kezaliman. Karena sesungguhnya apabila seseorang melakukan hutang, lantas ia memiliki kemampuan untuk membayarnya, walaupun ia tergolong miskin, maka wajib baginya untuk membayar hutang tersebut saat pemberi hutang menagih atau sudah jatuh tempo. Bagi pemberi hutang berhak atau boleh menagih secara paksa, akan tetapi sangat tidak dianjurkan untuk melakukan tindak kekerasan fisik. Faktor-faktor yang mendorong melakukan hutang yaitu yang pertama kewajiban legal atau kontrak. Kewajiban legal atau kontrak adalah hutang yang ditimbulkan karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada kewajiban konstruktif, yaitu kewajiban konstruktif timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar jumlah tertentu di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yang ketiga ada kewajiban equitable, adalah hutang yang ditimbulkan karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuan diterima oleh praktik secara umum. Baiklah, materi yang ketiga yaitu dampak negatif hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memperkenankan melakukan hutang sebagaimana ajaran yang dibawanya. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk menghindari hutang. Kenapa? Karena menurutnya hutang lebih banyak membawa mudarat daripada membawa manfaat. Dengan berhutang, seseorang akan cenderung melakukan kebohongan atau berdusta karena selalu mencari alasan untuk menunda pembayarannya atau memberikan janji membayar hutang tetapi selalu diingkari. 4. Pemindahan hutang atau hawalah. Hawalah berasal dari pemindahan dari hak satu tanggungan ke tanggungan yang lain, yaitu orang yang menanggung hak memindahkan orang menuntut hak kepada orang yang pertama memiliki hak padanya. Hawalah boleh dilakukan dalam hutang yang temponya telah habis dan belum habis, karena dia adalah pemindahan hak bagi seseorang kepada orang lain, dan itu mencakup semua hak. Realitas hawalah dan manhuk atau sesuatu yang tersirat dari hadis menunjukkan bahwa dalam hawalah harus ada orang yang memindahkan atau muhil, orang yang dipindahkan atau muhtal, dan orang yang dipindahkan atau muhal alaih. Bagi keabsahan hawalah disyaratkan 4 hal, yaitu pertama, persamaan dua hak dari segi jenis, tibanya pembayaran dan tempo. Kedua, pemindahan dilakukan kepada hutang yang tetap. Ketiga, hawalah dilakukan dengan harta yang diketahui dan tidak sah dengan harta yang tidak diketahui. 4. Muhil dipindahkan dengan ridhonya dan tidak dipaksa untuk melakukan hawalah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.